Welcome back guys, kita jumpa lagi. Nah sekarang kita akan lanjut lagi part cabai rawit semi organik kita. Terakhir itu kita sudah bahas sampai cabai ini tuh berumur 60 hari. Nah sekarang kita akan lanjut ya dari umur 60 sampai cabai ini berumur 85 hari. Jadi videonya akan agak panjang kali ini. Nah kita mulai di umur 61 hari. Jadi kemarin itu kita sudah bikin lubang untuk pupuk susulan ya. Nah hari ini saatnya kita melakukan pemberian pupuk susulan yang ketiga. Sebelumnya kita sudah lakukan pemberian pupuk susulan ya dari umur 30, kemudian umur 40 hari. Itu dengan menggunakan MPK dengan cara dikocor. Nah seharusnya umur 50 lalu itu kita masukkan lagi pupuk susulan yang ketiga. Namun waktu itu kita kehabisan pupuk, jadi pemberian pupuk susulan yang ketiga ini tuh kita lakukan di umur 60 hari sekarang. Nah pupuk yang kita pakai kali ini tuh masih dengan pupuk NPK Ponska. Nah satu-satunya alasan kita masih pakai pupuk Ponska ini tuh karena harganya yang lebih murah. Rencana awal kita sebenarnya untuk pupuk susulan ini kita mau pakai pupuk NPK Paktani. Namun baru sampai di pemberian pupuk susulan yang pertama umur 30 hari lalu kita sudah berhenti karena kita tidak sanggup dengan harganya yang lumayan mahal. Makanya kita balik lagi pakai NPK Ponska ini. Nah untuk dosisnya kita pakai sekitar setengah sampai 1 sendok per tanaman. Nah umur 62 hari kita kembali melakukan penyepraian insek. Kali ini Propolis itu kita pakai sekitar 5 ml. Nah akhir-akhir ini gitu kita lumayan sering melakukan penyepraian insek. Dan kita tidak peduli kalau ada yang bilang kita terlalu banyak atau terlalu sering melakukan penyepraian, karena sepenting itu guys insektisida ini tuh di usia generatif awal untuk mencegah serangan hama yang menyerang daun tanaman kita, utamanya untuk mencegah virus kuning atau virus bulai. Nah sampai sekarang cabai kita itu berusia 64 hari ini, tanaman kita yang terkena virus kuning itu baru 2 pohon guys. Jadi lumayan tahan dan lumayan berhasil cara kita ini tuh untuk mencegah penyakit kuning itu. Dan memang untuk jenis cabai rawit lokal Salo 2 ini tuh dia tahan ya terhadap serangan virus kuning. Nah sekarang cabai kita sudah berusia 65 hari. Dan hari ini kita akan ulangi lagi untuk melakukan penyepraian pupuk kalium MKP ya. Kali ini kita pakai dosis yang lumayan banyak ya, sekitar 2 sendok per tangki. Sementara minggu lalu itu MKP kita hanya pakai 1 sendok. Dan kali ini kita campur lagi dengan fungisida Bion M sebanyak 2 sendok. Dan penyepraian Bion M ini tuh adalah yang kedua kalinya ya. Sebelumnya kita juga sudah pernah spray dengan Bion M di usia 1 hari setelah pindah tanam. Dan penyakit busuk daun yang sudah menyerang tanaman kita ini tuh dari minggu lalu sampai sekarang itu masih ada ya. Walaupun kita sudah spray dengan berbagai jenis fungisida tapi tidak mempan. Nah sekarang cabai kita sudah usia 68 hari. Jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian bawah sini itu masih banyak daun yang kuning dan rusak. Dan ini terus menjalar sampai ke atas-atas ya. Sampai sekarang belum sembuh. Dan sekarang kita tidak peduli lagi, kita biarkan karena kita menghadapi masalah baru guys. Jadi sudah 20 hari ini di sini tuh tidak pernah hujan. Dan di cuaca yang kering seperti ini serangan hama sangat intens. Makanya hari ini kita spray lagi dengan Propolis. Dan dosis yang kita pakai ini tuh lumayan banyak, sekitar 10 ml per tangki. Nah untuk masalah penyakit busuk daun atau daun yang kuning dan rusak ini sebenarnya sudah pernah kita alami di cabai rawit lokal kita yang 120 pohon itu ya. Dulu juga mengalami hal yang sama dan kita juga sudah spray dengan berbagai macam fungisida tapi tidak sembuh. Dan setelah cabai kita itu sudah mulai panen, buahnya sudah mulai merah, penyakit busuk daunnya itu sembuh dengan sendirinya. Jadi asumsi kita sekarang mungkin saja penyebab daun yang kuning dan rusak dan busuk ini tuh bukan karena jamur, tapi karena kekurangan nutrisi atau karena kekurangan kalium. Karena waktu itu dosis pupuk kalium yang kita pakai juga sangat sedikit. Dan sekarang itu terjadi lagi di cabai kita yang ini. Kita juga jarang melakukan penyepraian kalium. Kalaupun kita spray dengan kalium itu dosisnya selalu kurang dari apa yang dianjurkan di kemasannya itu.
kita selalu pakai 1 atau 2 sendok per tangki, padahal di kemasannya itu dianjurkan 3-6 sendok per tangki. Nah, sekarang usia cabai sudah 71 hari dan sampai hari ini tuh belum ada hujan sama sekali. Jadi di sini sudah 3 minggu ini tuh kemarau ya. Terakhir itu hujan saat usia cabai 48 hari, waktu itu kan sempat hujan badai dan sampai sekarang belum hujan lagi. Kalaupun ada hujan itu hanya berupa gerimis ringan yang tidak sampai membasahi tanah, akhirnya tanaman kita jadi kering seperti ini. Nah, sampai hari ini cabai sudah usia 73 hari belum ada hujan. Jadi kondisi cabai kita ini tuh semakin kering dan layu dan pertumbuhannya juga jadi terhambat. Pupuk yang kita tabur dan kita spray beberapa hari yang lalu itu tidak bisa terserap karena tidak ada air. Jadi teman-teman bisa lihat ya, pupuknya masih ada di situ, belum hancur dan belum terserap masuk ke dalam tanah karena sejak kita tabur itu sampai sekarang belum ada hujan. Jadi yang terjadi sekarang ini tuh tanaman kita layu semuanya, pertumbuhannya jadi terhambat, yang seharusnya saat ini tuh lagi giat-giatnya memproduksi buah, semua itu jadi terhambat karena kekeringan. Dan sampai hari ini cabai sudah umur 75 hari itu belum ada hujan ya. Jadi sudah hampir 1 bulan ini cabai kita ini tuh mengalami kekeringan. Bahkan sekarang daunnya sudah terlihat menguning, tapi ini kuning bukan karena penyakit ya, tapi karena kekurangan air. Walaupun hampir setiap pagi atau sore kita siram, tapi itu tidak mempan ya, tanaman kita tetap layu. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, faktor cuaca itu merupakan faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya proses budidaya tanaman pertanian kita. Jadi jika terjadi kemarau yang terlalu lama itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman cabai, dan juga sebaliknya jika terlalu banyak hujan itu juga bisa mengganggu pertumbuhan tanaman cabai kita. Dan untuk masalah cuaca ini tuh sudah sulit untuk kita ramal ya, kita tidak bisa tebak lagi kapan dia akan hujan dan kapan dia akan kemarau. Jadi hujan dan kemarau ini tuh random ya, dia bisa datang kapan saja. Dan memang lokasi cabai rawit lokal kita kali ini tuh agak berpasir ya tanahnya. Jadi kalau ada kemarau 1 atau 2 minggu saja, tanaman cabai kita di sini tuh sudah mulai banyak yang layu. Apalagi ini sudah hampir 1 bulan tidak pernah hujan. Jadi bisa dibayangkan itu keringnya seperti apa. Dan teman-teman bisa lihat ya, tanahnya itu sekesar ini pasirnya. Ini ada pasir yang digali sama tikus. Jadi tikus ini tuh banyak yang bersarang di bawah mulsa ini. Karena di samping kiri kanan tanaman cabai kita ini tuh ada tanaman jagung. Jadi populasi tikus di sini tuh sangat banyak. Walaupun untuk masalah kekeringan ini tuh masih bisa kita atasi dengan memasang selang irigasi ya dengan mesin itu. Tapi kondisi keuangan kita sekarang ini untuk membeli pupuk non subsidi saja kita kewalahan ya, apalagi untuk memasang irigasi yang biayanya lumayan mahal itu. Jadi untuk saat ini usaha yang bisa kita lakukan adalah kita siram dengan cara manual seperti ini dengan menggunakan ember. Kita juga menggunakan tangki. Jadi tanaman cabainya itu kita siram satu-satu. Dan cara ini tuh lumayan bikin kita capek karena kita harus bolak-balik angkat air. Akhirnya hari ini kita memutuskan untuk menyiram dengan menggunakan mesin saja. Karena kita khawatir ya dengan kondisi tanaman cabai kita yang sampai hari ini tuh masih kekeringan, masih belum ada hujan. Jadi kita siram saja dengan selang seperti ini ya. Dan ini tuh selang punya tetangga guys, bukan kita yang punya. Jadi kita pinjam dulu untuk menyelamatkan tanaman cabai kita. Karena kalau kita siram manual terus itu capek dan tidak ada hasil. Nah, sekarang cabai sudah di usia 77 HST atau ini adalah hari kedua kita melakukan penyiraman dengan mesin. Jadi kita membutuhkan 2 hari untuk menyiram sebanyak 750 pohon cabai. Jadi populasi cabai yang sedang kita rawat ini tuh bukan hanya 360 pohon, tapi ada sebanyak 750. Namun yang rutin kita update perkembangannya itu yang hanya 8 baris ini atau yang 360 pohon ini saja. Cabai yang ada di sebelah kiri ini tuh tidak perlu kita jelaskan lagi
karena cara perawatan dan juga obat-obatan yang kita gunakan itu sama saja. Yang membedakan itu adalah usianya guys. Cabai rawit yang ada di sebelah kiri ini tuh usianya sekarang baru 47 hari, jadi berbeda 1 bulan ya. Dan setelah 5 hari berlalu setelah kita melakukan penyiraman, beginilah kondisi cabai kita sekarang. Jadi usia 82 hari tanaman cabai kita sudah kembali segar. Mereka sudah melewati masa-masa kritis dan beberapa hari yang lalu juga sudah mulai hujan. Jadi tanaman cabai kita ini tuh sudah kembali sehat ya. Yang sebelumnya itu pertumbuhannya sempat terganggu, sekarang terlihat segar dan sehat. Dan juga pupuk yang sudah kita masukkan beberapa minggu yang lalu itu sekarang sudah terlihat bekerja ya. Dan ini adalah kondisi tanaman cabai kita usia 86 hari. Sebenarnya ini tuh sudah ada ya yang matang 1-2 biji dan bisa kita petik. Namun hari ini belum akan kita lakukan petikan yang pertama. Nanti akan kita petik saat cabai sudah berusia 90 hari guys. Jadi di video selanjutnya kita sudah melakukan petikan cabai rawit lokal ini tuh untuk yang pertama kalinya. Jadi sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung dan menonton video kita sampai selesai.